kok orang-orang pada pakai skincare biar putih ya, padahal kan pakai skincare itu ya biar sehat. Iya, skincare namanya aja Iya, skincare bukan white bukan whitening skin. skin. Iya, iya itu kadang, apa ya, stereotype yang beredar di masyarakat ataupun orang-orang taunya standar kecantikan tuh ya lo cantik kalau putih. Yes. Tapi kamu pernah di fase di mana kamu dibully nggak Wah, sih? itu tuh pasti nggak sih? Kayak aku dengan kulitku yang sawo matang ini gitu kan, waktu sekolah sih terutama. Waktu sekolah? Iya waktu sekolah aku ada ngerasa kecenderungan merasa insecure karena warna kulit aku ngerasa nggak cantik. Or even Mhm. kayak foto pasti diedit jadi putih gitu. Oh jadi pernah di fase kamu mengikuti apa kata orang Pasti, ya? ya kan kayak apalagi kayak sekolah gitu kan masa-masa mencari jati diri Bener bener tuh. bener Jadi bener. aku kayak mulai ya udah aku berusaha untuk putih. Fun fact juga, aku juga pernah kok pakai skincare yang ada whitening-nya gitu karena aku pengen putih. Sebenarnya warna dirimu ini juga masih sangat-sangat nyambung sama campaign aku yang tim sawo matang. Bahwa Betul. aku percaya sebenarnya Abang pernah dengar nggak sih kayak kalau kulitnya gelap ya udah nggak usah pakai warna terang silau. Iya iya, takutnya makin kelihatan gelap nggak Yes, sih? makanya terus aku kayak ngerasa, nggak juga warna kulit gelap belum tentu harus pakai baju warna gelap dan klien aku tuh rata-rata bilang kayak, misalnya kulitnya gelap, biasa pakai warna apa? Ya udah hitam, maroon, navy, template. Warna-warna aman. Ya, padahal nggak seaman itu pas aku cek, bagus kok pakai warna merah, bagus kok pakai warna kuning, tapi kan merah kuning pun Halo Citizen, back to me Marvel dan kembali lagi di episode yang kali ini gue pengen banget minta kalian untuk menuliskan di kolom komentar, pernah gak sih di antara kalian itu ngerasa insecure sama diri kalian sendiri atau mungkin kalian pernah gak sih ngerasa insecure karena warna kulit kalian atau pernah dibully? Nah, gue pengen banget kalian tulis di kolom komentar apa aja yang pernah kalian alami, kita berbagi cerita di sini. Karena sesuai banget dengan salah satu guest star yang sudah gue undang kali ini yaitu Christy Reina. Halo Christy. halo, Nice to meet you. finally lagi. Lagi again dan kayaknya kita ketemu sebelum kamu melahirkan, Betul, punya new baby Cantika yes, dan senang banget sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu, sudah menjadi seorang ibu yang luar biasa dan menginspirasi banyak orang amin. seperti konten-konten kamu karena mungkin banyak citizen yang belum tahu Christy ini adalah seorang content creator yang bergerak di bidang kecantikan, skincare, dan sekarang lagi juga memberikan awareness lah ya tentang parenting. Dan based on your true story, ya nggak sih? Ya pastinya. Nah, Christy, senang Mhm. banget kamu bisa ada di sini karena memang seperti yang tadi aku bilang di awal, aku tuh juga pengen tahu banget dari pandangan kamu. Kamu kan selalu menyuarakan tentang tim sawo mateng. Yes. Karena setiap wanita itu sebenarnya cantik itu tidak selamanya berkulit putih. Nah, kalau Betul. menurut kamu kenapa akhirnya kamu membuat hashtag itu atau campaign itu? Campaign ya, lebih tepatnya Oke. campaign ya Iya enggak iya sih? iya. Iya aku sebut tim Sawo Mateng itu semacam digital campaign ya, yang Iya, aku buat dari pengalaman aku pribadi. Sebenarnya ini sebuah ketidaksengajaan sih sebenarnya. Awalnya kan memang aku mulai, bikin konten itu kan dari tahun 2017. Nah tapi mhm. ada di tahun 2020 di mana aku secara tidak sengaja juga sih kayak bikin semacam kayak makeup, untuk kulit sawo matang seperti itu. Dan akhirnya kayak banyak orang-orang yang bilang kayak, "Kak, bikin lagi dong yang kayak gini," gitu. Terus aku akhirnya mulai agak perbanyaklah, konten makeup kulit sawo matang itu, dan mulai dari situ aku agak cerita-cerita sedikit kayak kenapa aku, bikin kayak makeup kulit sawo matang ini. Iya, Karena aku ngerasa, kok kalau kita ngomongin beauty content creator masih sangat 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 jarang yang berkulit sawo matang, gitu. Jadi aku kayak pengen bikin kayak gitu supaya kayak, ini ada loh ternyata referensinya untuk, eee orang perempuan yang wanita-wanita yang berkulit sawo berkulit sawo matang. Karena matang. back then kalau kita ngomongin tahun 2020, itu kan makeup emang nggak se-hits sekarang ya. Itu tuh Betul. to be honest masih sangat 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 susah
Dan warna, mungkin kayak shade warna complexion tuh yang Complexion. lebih kayak terang, Yes, bahkan susah yang banget. warna-warna sawo mateng tuh agak sedikit minim atau enggak Sangat paling susah sih. paling yang ada juga kayak produk-produk luar, Iya, bahkan dan produk itu lokal belum ada wah kan? susah banget sih. Aku udah Mhm pakai cari warna yang paling gelap di brand itu mhm, tetap aja tetap aja abu-abu. abu-abu. Nah gitu, jadi akhirnya karena aku udah mulai bikin, makeup kulit samaran itu dan ternyata banyak yang kayak curhat juga, kayak aku ngerasa insecure sama warna kulitku dan lain sebagainya. Aku rasa kayak, wah kayaknya seru ya kalau misalnya ini, ya udah aku bikinin hashtag aja awalnya, tim Berarti ini sawo matang. sebenarnya dari keresahan kamu juga ya, dari Bener, keresahan di mana kamu ngerasa kamu juga memiliki kesulitan pada saat kamu mau bermake up, kamu susah mencari shade yang cocok oke, dan maksudnya sebenarnya ya pengennya sih sesuai dengan warna kulit kamu, tapi mhm. kebanyakan kan yang beredar di pasaran shade-nya yang masih yang terang-terang di Iya, tahun-tahun betul. itu. Dan satu lagi yang gongnya menurut aku memang kan udah masuk ke skincare tuh. Nah, pada saat itu aku ngerasa orang-orang kok tujuannya pakai skincare pengen putih ya, Wak. Berarti itu kayak paradigma yang salah Iya, ya? kayak aku kok kok orang-orang pada pakai skincare biar putih ya, padahal kan pakai skincare itu ya biar sehat. Iya, skincare namanya aja Iya, skincare bukan white bukan whitening skin. skin. Iya iya itu kadang, apa ya, stereotype yang beredar di masyarakat ataupun orang-orang taunya standar kecantikan tuh ya lo cantik kalau putih. Yes. Tapi kamu pernah di fase di mana kamu dibully nggak Wah, sih? itu tuh pasti nggak sih? Kayak aku dengan kulitku yang sawo matang ini gitu kan, waktu sekolah sih terutama. Waktu sekolah? Iya waktu sekolah aku ada ngerasa kecenderungan merasa insecure karena warna kulit aku ngerasa nggak cantik. Or even Mhm. kayak foto pasti diedit jadi putih gitu. Oh jadi pernah di fase kamu mengikuti apa kata orang Pasti, ya? ya kan kayak apalagi kayak sekolah gitu kan masa-masa mencari jati diri Bener bener tuh. bener Jadi bener. aku kayak mulai, ya udah aku berusaha untuk putih. Fun fact juga, aku juga pernah kok pakai skincare yang ada whitening-nya gitu, karena aku pengen putih gitu, Oh jadi memang ada usaha dari kamu sendiri untuk biar kamu terlihat putih juga, pasti biar ada. bisa diterima nggak sih? Iya, biar kerasa aku cantik gitu. Iya iya. Ya karena, biar orang-orang menganggap kamu itu cantik, Yes. padahal sebenarnya definisi cantik sebenarnya bukan harus kamu berkulit belum tentu kamu kulit putih kamu bisa juga terlihat cantik juga Iya, mungkin. aku kayak ngerasa saat itu, fase-fase aku di mana aku belum bisa menerima kulit aku yang sama matang sih, dan Mhm. mungkin kayak orang-orang bilang sekarang, "Enak ya kamu kayak udah di titik ini." Tenang, aku sebelum ada di titik ini aku juga pernah kok ngerasain apa yang kalian rasain, aku selalu bilang kayak gitu, karena aku pernah ngerasain insecure karena warna kulit aku, pernah ngerasa jelek karena kulit aku Iya gelap iya iya. gitu. Aku juga sempat lihat sih di beberapa kayak, netizen kamu nih, follower-follower kamu yang juga kayak ngasih feedback, "Ya aku juga sebenarnya punya kulit yang sawo mateng, tapi aku nggak berani speak up karena aku harus mengimbangi mereka-mereka yang pengennya melihat wanita itu sebenarnya dengan kulit Iya, putih." Gitu. Tapi sebelumnya Cis, biar kita ngobrolnya lebih enak, pas banget aku sudah menyiapkan sesuatu buat kamu dari Live Kitchen and Bar yaitu orange juice, wis. less sugar Sesuai ya, request. sesuai request kamu dan juga aku di sini ada orange Cafirinha. Nah, kita sambil Minum, minum baiklah, kebetulan biar haus kita ya. lebih akrab. Mmm, Pas nggak gulanya? pas. Kadang kan sekarang kayaknya, awareness tentang manis juga banyak Iya banget beredar nggak sih? iya udah mulai ya. Kesehatan kesehatan tuh awareness tentang kesehatan tuh orang-orang banyak banget yang sudah menggalungkan banget ya. Kayak ibarat kata jangan terlalu banyak makan Gula. gula. Iya, tapi ada kesadaran dari situ juga, Cis? Pasti, karena menurut aku sekarang ya kita kalau ngomongin kesehatan ya, sekarang kan Mhm, kita udah makin terpapar dengan berbagai macam yang tidak sehat. betul. Jadi kita harus mengimbanginya, kalau aku pribadi sih selalu pesan tuh less sugar karena udah mulai aware kalau misalnya gula ini kan jadi salah satu penyebab banyak penyakit ya. Benar 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 benar. Iya berarti ya sebenarnya ya sebelum kamu menyuarakan itu ke orang-orang, kamu start from yourself dulu, Pasti. biar kamu juga punya pengalaman di bidang tersebut gitu ya. Jadi memang benar-benar kayak tadi yang aku bilang, kamu punya satu keresahan, dari keresahan tersebut akhirnya kamu bawa menjadi sebuah campaign untuk menyemangati orang-orang yang merasa terpuruk ya dengan hal-hal tersebut.
keren banget. Jadi Citizen, cukup Citizen tahu Cisti ini banyak banget prestasinya loh. Kamu tuh Agak ambis ya. bukan ambis lagi. Jadi seorang wanita Virgo ini sebenarnya yang sangat perfeksionis, yang sangat planning, bener gak sih? Planning banget gak sih? Segala sesuatu kamu planningnya gak sih? Iya. Jadi Cici ini adalah seorang wanita Virgo yang sangat perfeksionis, tapi dari kecil fun fact-nya kamu itu setiap sekolah selalu full scholarship atau Hmm. beasiswa. Iya. Puji Tuhannya dapat kesempatan seperti itu sih. Sampai Karena kuliah ya. iya betul, puji Tuhannya kayak gitu. Karena aku pribadi juga datang dari keluarga yang aku bisa bilang ya biasa aja, nggak yang Mhm mhm. yang gimana gitu. Jadi aku harus usaha Harus supaya usaha, bisa dapetin otaknya harus bergerak iya. say, biar pada saat, nggak nyusahin orang tua Yes, pastinya gitu. nggak nyusahin dan bisa tetap ngelanjutin Ngelanjutin pendidikan cita-cita pastinya. kamu. Dulu cita-citanya apa sih Cis? Boleh tahu nggak sih? Aku cita-citanya dulu waktu SD pengen jadi dokter. Oh iya? Iya, SMA pengen jadi psikolog. Tapi pernah kebayang nggak sampai akhirnya di titik sekarang? Jujur enggak sih, enggak sama sekali. Ini cita-cita yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Yang tiba-tiba akhirnya Tuhan karuniakan, Tuhan kasih berkat ini ke kamu, sampai akhirnya kamu bisa menginspirasi banyak orang ya. Dan keren banget sih, dia tuh pokoknya nih ya Citizen, kalian harus tahu perempuan ini selain dia sangat perfeksionis, apa ya, prestasinya banyak banget, dan di dunia digital tuh kamu juga memang udah cukup lama banget ya. Mungkin aku mengenal sama Cisti itu dari tahun 2018 ya, kita kenal dari tahun Mhm. 2018 di satu organisasi yang sama, tapi sebenarnya sebelum itu Cisti juga udah mulai melangkahkan kaki di dunia digital sebenarnya ya. Iya. Sudah mulai start ya dari dunia perkonten-kontenan gitu kan, di Mhm. dunia skincare atau kecantikan dulu sih dulu? Aku waktu itu ke make up dulu sih jatuhnya, ke Oh beauty jadi awalnya dulu. di makeup. Iya beauty, tahun Karena tahun 2016 setahu aku kamu bintang Marina ya? iya itu kayak titik awal aku pengen ngonten sih sejujurnya, kayak karena aku ikut Bintang Marina, aku kayak jadi terinspirasi kayak aku bisa deh di dunia ini gitu, akhirnya 2017 tuh, aku Oke, mulai untuk bikin konten. bikin konten dan memang kuncinya harus konsisten ya. Betul. Berawal dari yang mungkin yang ngelihat sedikit, nge-like sedikit sampai Mhm. akhirnya followernya puji Tuhan banyak banget. Gila keren banget sih Cis. Aku jujur aku bangga banget karena maksudnya bisa mengenal seorang Cisti yang sangat berprogres, yang sangat berproses luar biasa sampai di titik ini dan tetap humble, tetap memberikan motivasi untuk orang-orang ya mungkin karena berawal dari ketidakmampuan kamu dulu kali ya Cis Iya ya. bener, ya aku selalu berusaha sih gimana caranya aku bisa ngasih sesuatu buat Untuk orang lain. Aku suka berdampak banget ya, berdampak. aku suka banget sharing, aku suka banget bisa ngebuat orang lain tuh berprogres. That's why mungkin awalnya aku pengen jadi psikolog kan, karena aku Mhm. tuh ngerasa aku tuh suka dengerin cerita orang, aku suka bisa jadi sebuah solusi gitu loh buat Iya orang iya lain. iya iya. Dan memang yang aku tahu juga memang ya karena basicnya kamu adalah seorang Virgo nggak sih? Yang nggak suka menunda-nunda pekerjaan, terus juga pokoknya punya target dalam hidup, segala sesuatunya kamu targetin ya nggak sih? Kayak gitu juga nggak sih? Jujur aku kayak ngerasa, ya sebenarnya Virgo tuh Virgo aku banget sih. Iya ya. Karena aku tuh orangnya emang bener banget tadi aku suka banget ngeplan sesuatu. Kalau sesuatu yang gak sesuai aku plan, aku tuh suka bete sendiri tapi ini masuknya ke negatif aku juga sih. Karena kalau sesuatu di luar rencana aku biasanya aku kayak panik dan lain sebagainya karena emang well Langsung plan banget. langsung ngerasa kayak aduh ini Gimana nggak ya? sesuai dengan planning gue, terus kayak ini akan berantakan. Jadi suka mikir kemana-mana nggak sih jadinya? Iya benar banget dan yang kerasa banget ya itu juga perfeksionis makanya kalau ya aku dalam tanda kutip banyak prestasi ya karena aku ambisius, aku perfeksionis jadi akhirnya jadi hard working. Tapi untungnya yang aku lihat gitu ya, maksudnya, sisi ambisius kamu tuh kamu alihkan ke tempat yang semestinya. Jadi ada platformnya. Iya iya iya. Kan ada orang ambisius di tempat yang tidak semestinya, akhirnya jadi banyak nggak disukain karena terlalu ambisius. Ah, iya iya Jadi iya. kan ambisius itu kan ya ada plus minus juga Iya. ya. Tapi akhirnya kamu mengalihkan ambisius kamu itu yang memang ke tempatnya yang memang sesuai dengan jalur kamu yang sekarang kamu jalanin ya. Dan
kamu juga ini adalah mungkin Citizen juga nggak tahu ya, banyak yang dari Citizen nggak tahu selain dia banyak menginspirasi, memberikan konten edukasi, sekarang kamu lagi membuka scholarship, membuka beasiswa Mhm. dan kamu adalah salah seorang founder dari Petik Indonesia. Nah, Betul. boleh cerita sedikit nggak sih Cis, Petik Indonesia itu apa? Oke, jadi, Petik Indonesia ini kepanjangan dari Perempuan Cantik Indonesia. Oh, aku pikir cuma petik Ada aja. panjangannya dong. Iya iya, perempuan cantik. Betul, karena basically aku mau bawa campaign lagi di sini. Aku ngerasa kalau semua perempuan tuh sebenarnya cantik kok, dengan Betul. caranya masing-masing. Nah, cerita sedikit kenapa bisa ada Petik Indonesia ini, jadi awalnya tahun lalu waktu aku ulang tahun, aku mikir nih, aku mau ngapain ya? Aku mau ngasih apa? Oh, akhirnya aku kayak kepikiran, aku bikin beasiswa aja kali ya, gitu. Akhirnya aku bikin yang namanya itu Petik Scholarship. Itu untuk mewadahi para siswa yang masih bersekolah lah. Aku ngasih dana pendidikan dan juga, kayak beberapa skincare dan makeup juga yang aku kasih setiap bulannya. Nah, Mmm. tapi ya puji Tuhan ternyata bener-bener antusiasmenya itu di luar ekspektasi aku banget karena sampai 2.000-an orang Jadi yang banyak yang mendaftar. daftar ya? Banyak banget, aku nggak expect kayak Tapi itu bentuknya segitu sorry, gitu. bentuknya dalam bentuk materi, uang gitu, fresh Iya, money gitu? fresh money dan produk. Dan produk Iya, ya? itu Oh. aku bikin dalam rangka merayakan ulang tahunku. Ah, awalnya. Awalnya, ternyata sebanyak itu aku ngerasa, wah ternyata masih banyak ya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia yang emang butuh yang namanya itu beasiswa. Karena aku berangkat juga dari, seseorang yang dapat beasiswa, Iya, aku benar tahu benar. banget rasanya dapat beasiswa itu sangat-sangat helpful. Iya, banget banget. Makanya aku mau giving back lah dengan apa yang aku dapat sekarang, ya aku dikasih berkat, ya aku mau kasih balik juga ke Iya, keren lingkungan, seperti banget sih. itu. Artinya gini, kamu dari keresahan kamu dan kamu bisa keluar dari keresahan itu dan akhirnya puji Tuhan akhirnya Tuhan kasih kamu berkat yang luar biasa sekarang dan kamu pun jadi berkat juga buat orang lain sekarang melalui Amin. platform yang kamu punya Yes, dan betul. akhirnya sekarang ini di batch keberapa? Petik Ini Indonesia? sekarang yang lagi jalan scholarship-nya batch 3. Batch 3. Mhm. Tapi yang sekarang yang aku tahu katanya sekarang kamu lebih ke untuk ibu-ibu yang sedang menjalani parenting. Iya betul. Jadi cerita juga kan beasiswa satu itu untuk dana pendidikan. Betul. Beasiswa batch 2 itu lebih ke, mmm, kita support untuk kecantikan, namanya itu beasiswa kecantikan. Oke, Nah jadi yang lebih umum ya, lebih ya lebih general. general. Nah yang beasiswa batch 3 itu namanya beasiswa ibu. Oh, beasiswa Jadi ibu. emang kita, apa ya, audiensnya kita arahkan ke ibu-ibu. Karena menurut aku kalau kita ngomongin ibu ya sekarang, kayaknya aku belum pernah denger deh sebelumnya ada beasiswa ibu. Karena kayak kalau kita ngomongin beasiswa, Iya oh lagi. beasiswa Iya lebih bener ke ini banget kali lagi. ya, siswa yang lagi belajar gitu. Nah, beasiswa ibu ini kita adakan gimana caranya kita bisa support ibu yang masih melakukan pendidikan, baik itu formal maupun informal, Mhm. ya bisa kita support dengan bentuk ya fresh money dan ada juga produk, Oh, jadi gitu. kamu bekerja sama juga dengan salah satu brand Yes, aku dan kerja sama dan memang, Petik Indonesia ini nantinya akan bekerja sama dengan berbagai brand ke berbagai depannya untuk melakukan beasiswa ini. keren banget. Maksudnya gini loh, jadi memang sesuai dengan tujuan setiap batch kali ya. Mungkin kan kalau batch yang pertama anak-anak Mhm. sekolahan, terus yang kedua lebih ke Iya, beauty, mungkin brandnya juga yang relatable betul betul. dengan Kecantikan tujuannya, ya, heeh, segmentasinya siapa dan betul, sekarang akhirnya kamu bekerja sama dengan Fluffy, benar. which is mungkin kalau yang kalian yang belum tahu Fluffy itu mungkin kayak, perlengkapan bayi ya? Iya, brand baju lah Brand ya. baju bayi yang lucu-lucu banget, apalagi Baby Cantika, aduh lucu banget sih. Kalau kalian harus kepoin si Baby Cantika itu mukanya gemes banget. Ih, gemes banget. Dan akhirnya itu bekerja sama dengan si brand Iya tersebut. betul. Oh gitu. Itu, batasnya kapan kalau boleh tahu? Ini kita lagi running mulai itu di bulan, ini bulan apa ya? Ini Oktober, Ini kita Oktober. syuting Oktober ya guys. Tapi kalau misalnya nanti kalian nontonnya di bulan lain ya coba, didengerin lagi ya. Ya jadi, ini baru running itu bulan ini sih, nanti sampai bulan Desember periodenya. Biasanya kalau beasiswa ini tuh per batch itu periodenya 3 sampai 4 bulan. Tapi ada kuotanya gitu nggak sih, Cis? Kuotanya tergantung sama, beasiswa yang kita kasih sih biasanya. Mhm. Kalau yang, batch 1 itu sekitar, 20-an, ada batch 2 juga sekitar, 20-an kalau nggak salah dan batch 3 ini ada 18 orang.
Oke, dan yang ini 18 orang. Mhm. Dan yang sudah memenuhi standar tuh udah berapa, Cis? Boleh tahu nggak? Ya itu yang lagi terpilih kalau kita bilang kan awardee, yang Mhm. awardee yang terpilih itu ada 18, tapi kemarin yang daftar itu sekitar berapa ya, 400-an sekian. Banyak banget, Ya. Cis. Apa sih yang dilihat, untuk biar mereka tuh bisa mendapatkan si beasiswa ini? Iya, kalau balik lagi sih ke tujuan beasiswanya per batch itu apa, kalau batch ini kan kita memang mau support ibu-ibu yang masih walaupun dia menjadi ibu, dia tetap bisa melakukan pendidikannya gitu loh. Pendidikan ini bukan cuma S1, S2 ya, tapi kayak pendidikan formal maupun informal, kayak Iya, iya. kursus atau mentoring apa, kayak gitu. Jadi Oh, kita cari memang ibu-ibu yang, apa ya, dalam tanda kutip walaupun dia jadi ibu, dia tetap aktif sana sini gitu, tetap, aktif, haus akan pendidikan, pendidikan. karena yang kita percaya adalah bahwa menjadi ibu bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Dan gak boleh berhenti untuk menggapai cita-cita juga gak sih? Exactly, itu yang kita cari dari wording-wordingnya gitu. Wah, keren banget. Jadi kalau misalnya kalian nih ibu-ibu, nah yang sudah merasa ibu-ibu bisa join juga dan merasa sesuai dengan kriteria yang tadi Cisti bilang, mungkin mesti ada waktu untuk kalian daftar karena ini bisa jadi kesempatan juga buat kalian yang tadinya merasa, aduh semenjak gue menikah gue menguburkan mimpi gue, kan banyak juga ya Mhm Cis. mhm. Kayak ibarat kata mungkin kayak Mhm. teman-teman aku juga kayak semenjak mereka menikah mereka merasa ya gue sudah menikah dan gue sudah memiliki peran sebagai seorang Iya. ibu, ya udah peran gue ya di rumah saja. Yes, ya itu juga stereotip yang pengen kita, apa ya, patahkan gitu. Iya, Kalau iya. ibaratnya dengan kita menjadi ibu bukan berarti kita berhenti untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Iya, jadi memang buat kalian nih yang ibu-ibu, silakan tulis di kolom komentar juga atau kalian bisa komen, sebanyak-banyaknya biar Cisti bisa ngelihat juga nih, siapa tahu tujuan kalian sebagai seorang ibu yang pengen berprestasi, ini tempat yang pas That's right. banget ya. Karena memang bener sih Cis, jarang banget scholarship itu untuk ibu-ibu. Kan paling scholarship untuk pendidikan formal Ya. yang orang-orang banyak tahu gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu nih kayak bener-bener dan ini mungkin kalau bisa aku tebak juga karena, pengalaman kamu menjadi seorang ibu juga tidak mudah, ya nggak sih, Cis? Iya, pastinya, ibu tuh bener-bener, peran yang menurut aku yang membawa aku ke another level of Christy gitu. Another Christy ya, another level of Christy ya, Iya. ya keren banget. Apa yang kamu rasain semenjak kamu sudah punya label menjadi seorang ibu? Boleh tahu nggak, Cis? Yang utama yang aku sangat rasakan adalah prioritas itu berubah. Jadi bukan tentang diri aku, tapi tentang anak aku. Bahkan kayak aku itu ngelebihin dari anak aku. Sesimpel kayak misalnya dia lagi nyusu nih, aku lapar, ya aku akan tunda lapar aku demi anak aku nyusu dulu gitu, Tapi selesai. tapi itu iya banget, kayak mama aku aja ya, mama aku kayak kayak misalnya pasti banget kayak dibela-belain anaknya makan dulu Iya. sebelum dia makan. Tapi akhirnya kamu merasakan di Iya, titik itu. terus aku kayak ngerasa banyak banget sih tantangan untuk menjadi ibu ya, maksudnya kan kita ngebesarin manusia baru nih yang ada di Betul. muka bumi ini, yang Mhm. semoga dalam tanda kutip tidak menyusahkan ya di bumi Iya, ini gitu. iya, Jadi iya. benar setiap harinya aku benar-benar jadi belajar hal baru karena dia tiap hari juga bisa berubah-berubah gitu. Iya karena ini hal baru juga kan, karena ini anak pertama kamu juga Anak pertama ya. banget kayak masih ya kita bertumbuh lah bersama anak pertama kita. Mhm, dan akhirnya dari pelajaran yang kamu dapat ternyata ini bisa kamu bagikan ke orang-orang dan bisa kamu jadikan motivasi juga buat orang-orang. Iya. Karena mungkin banyak di luar sana yang, sudah menikah dan akhirnya hamil, mungkin Mhm. merasa kayak bisa harus mengubur Iya. mimpinya, terus jadi merasa kayak, "Aduh ya udahlah gue sudah menikah kayaknya gue tinggal ikut suami aja." Mhm. Padahal kan sebenarnya kamu aja masih bisa aktif di sosial Iya. media, kamu bisa aktif dengan Kristinya, tetap menjadi seorang Kristi gitu loh, Iya. tanpa merubah kamu seperti apa gitu. Dan bersyukurnya juga mungkin suami kamu juga mendukung ya, Cis? Ya itu yang paling penting sih menurut aku itu sebuah ya berkat juga bagi aku bahwa suami aku juga support kegiatan aku, bukan tipikal yang kayak, "Udahlah kamu udah jadi ibu ya di rumah aja ngapain nih," gitu Iya, kan. Jadi kayak heeh. aku juga pengen ngomong juga sih buat ya laki-laki di luar sana, Mhm, tolong jangan apa ya, membatasi tuh, mimpi-mimpi wanita ini. betul. Bayangin justru semakin berpendidikan perempuan tuh justru semakin bagus untuk anaknya loh, karena ya Iya, ibu bener. kan guru pertama bagi anak kita kan. Kayak moral, Nah, ethics, itu tuh mungkin mereka akan belajar dari ibunya nggak sih? bener, kayak semakin teredukasi ibunya, semakin berdaya ibunya, bayangin anaknya akan
semakin berdaya seperti apa Iya gitu. iya, mungkin kalau bukan dibilang peran seorang ayah itu kurang ya, Iya, tapi peran ayah mungkin ada juga, pasti tapi ada. peran ibu lebih banyak juga. Mm-mm. Suatu pekerjaan yang tidak ada job desk-nya, yang apa saja harus dilakukan gitu Iya, kan. Tapi menjadi seorang ibu sih pasti hal yang luar biasa gak sih yang kamu rasakan sekarang? pastinya sebuah apa ya, mixed feeling sih. Turn point-nya itu pas kamu hamil atau pas setelah melahirkan, Cis? Pastinya setelah melahirkan sih, itu yang kayak jeder, kayak kerasa banget langsung kayak, wah ada anak nih yang ibaratnya kita belum ada praktek apa-apa kan sebelumnya, jadi kayak Betul. bener-bener ya udah otodidak aja kayak learning by doing, kayak gimana caranya kita ngerawat anak, mandiin anak, itu kan sebelumnya kita nggak punya ya, Iya paling iya. mentok mandiin anabul kan gitu kan, Iya, aduh iya anak bayi lagi. nih. Beda anak bulu sama anak bayi ya Iya, Zai. iya gitu, jadi ya bener-bener sih, itu pembelajaran setiap hari yang aku rasain. Tapi sebenarnya yang ya karena aku cukup kenal dekat sih sama Cisti. Bahkan dari waktu kamu hamil pun juga sebenarnya kamu juga banyak memotivasi orang-orang juga dari proses hamil itu kan nggak mudah ya Iya Cis. bener. Menjadi apalagi kamu ini pengalaman pertama kamu merasakan hamil, perut kamu tiba-tiba Blebeb. membesar, badan Ikut berubah ya. fisiknya yang tiba-tiba kamu dari badan kurus tiba-tiba harus berisi karena Hmm. kamu sudah berbadan 2 gitu. Bener, tapi yang aku percaya kayak Tuhan menciptakan fase, setiap fase ya dalam kehidupan kita, baik perempuan tuh kan menstruasi, Iya, hamil, sampai punya anak, itu semua tuh ada tujuannya. iya Karena bener yang bener. namanya kita mau naik level, ya kita harus Ada laluin proses. dulu kan level-level, nggak yang ujuk-ujuk langsung blek. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya perempuan nggak diberkahi yang namanya menstruasi tiba-tiba melahirkan. Itu kan pasti kayak jeder-jeder kaget Iya karena kan. sudah terlatih dari rasa Sakit. sakitnya si menstruasi itu Iya, jadi kayak ya. intinya setiap fase dalam kehidupan kita yang aku percaya ya emang udah didesain sekian rupa, sedemikian rupa ya supaya kita bisa melewatinya. Dan itu juga yang aku bawa sih dari aku hamil, yang aku bilang ya kehamilan tuh harus benar-benar dinikmatin aja, karena ya itu yang akan membawa kamu ke nanti ngerawat anak. Kalau hamilnya aja apa ya, udah mengeluh banyak, udah ngerasa nggak kuat, gimana nanti mau ngurus anaknya, pasti akan lebih susah lagi Iya sih. gitu. Itu tuh keren banget sih. Akhirnya dari keresahan kamu, dari ya pasti tetap ada air mata ya, Pasti, Cis. nggak Pasti mungkin ada nggak air ada mata. ya. Tapi butuh support dari pasangan juga. Pasti. Artinya pasangan bener-bener harus fulfill banget mensupport, bukan cuma sekedar material Ah sebenarnya, ya, tapi lebih wujudnya si nyata. pasangan, wujud nyata itu harus banget karena gila gue hamil lo Nongkrong. nongkrong, lu nggak tahu rasanya gua nggak kebayang sih jujur kayak gimana ya. Cuma maksudnya ya memang itulah kerjasama antar Iya, pasangan ya dan memang memilih pasangan juga memang harus cukup selektif juga bukan berarti karena apa ya Cis, bukan berarti kita jadi milih-milih pasangan ya, iya, tapi tapi emang perlu ha pilih-pilih pasangan sih. karena untuk di masa depan juga. Iya bener, itu kan yang sering orang bilang kalau ya kita bisa milih suami kita, tapi anak nggak bisa milih siapa bapaknya. Betul banget lagi. Jadi ya gue udah punya bapak kayak begini ya gue harus terima nasib Iya dong, ya gitu. kan. Wah keren banget sih. Pokoknya aku senang banget karena maksudnya di saat kamu dari proses kamu hamil sampai kamu sekarang sudah punya baby cantik kayak ini, kamu benar-benar sangat menginspirasi orang-orang banyak dan bahkan banyak banget orang yang memberikan feedback juga dari setiap motivasi yang kamu berikan juga ya, Iya, Cis. aku ikut happy sih, kayak ada beberapa followers aku yang bilang, "Ih Kak Jess ini salah satu figur ibu yang kelihatan happy banget sama anaknya," gitu. Iya 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 Dan iya. aku kayak seneng aja, aku mau ngasih pesan juga kalau sebenarnya yang ngurus anak tuh ya bisa juga dibawa happy Bener, sebenarnya, bener gitu. bener bener. Nah, balik lagi, kita sedikit mundur lagi tentang, kamu sebagai seorang content creator. Oke. Oke, mungkin untuk jadi ibu-ibu udah cukup dulu, kayaknya kalau udah jadi ibu-ibu akan banyak belajarannya gitu, karena saya tidak paham tentang peribu-ibuan. Kayaknya aku lebih pengen banget ngobrol sama Cici tentang bagaimana proses kamu akhirnya bisa menjadi seorang content creator kayak Mhm, sekarang, itu kan bukan proses yang mudah ya, Cis. iya, Proses yang, trial panjang. error juga nggak sih, Ya. Cis? Boleh sedikit cerita nggak sih, Cis? Wah, aku kalau bisa dibilang aku perjalanan content creator aku cukup panjang ya, karena mulai itu dari tahun 2017, which means ini udah
7 tahun. Iya iya, udah Dan lama itu banget, tergolong lama ya lama untuk banget. sebuah profesi, bukan yang Mhm. ujuk-ujuk viral terus dapat banyak followers gitu. Jadi aku sangat-sangat menghargai journey aku banget sih dari yang awalnya apa yang model seadanya, terus kayak brand juga belum ada yang ngelirik, kayak barter yang dan sampai sekarang ya puji Tuhan bisa dibayar sama brand-brand yang, ya aku bisa bilang cukup besar kayak gitu. Jadi perjalanannya sih bener-bener aku bilang panjang dan nggak gampang, ada ups and down-nya juga pastinya. Jadi 2017 aku ngonten itu sebenarnya awalnya cuma iseng-iseng doang, Bang. Oh Kayak iya. bukan, aku pengen aja content creator, enggak. Jadi kayak aku tuh waktu itu motivasinya aku pengen deh sharing-sharing konten beauty aku di sosial media aku, karena aku ngerasa ketika aku nonton makeup tutorial, aku ngerasa, wah seru banget ya ngelihatnya, aku juga pengen deh ngerasain bagi perasaan ini ke orang lain gitu. Berarti kamu sudah nge-set goals kamu di situ Iya, aku ya? cuma pengen sharing aja sebenarnya karena Mhm aku ngerasa mhm. aku nonton itu, aku ngerasa itu bermanfaat, Iya iya gitu. iya. Ya udah aku mulailah bikin konten iseng-iseng segala macam. Nah, turning point aku di mana aku ngeseriusin ini tuh di tahun 2020 waktu pandemi. Oh pandemi, Jadi iya aku bisa karena memang bilang benar-benar digital tuh lagi meningkat yes, ini banget. kayak berkah pandemi yang aku rasakan sih. Karena Iya kan iya. waktu itu kan akhirnya aku udah kerja waktu itu dan itu Mhm. WFH jadinya. Mhm mhm Which mhm. means aku bisa lebih sering bikin konten dong karena Iya, aku di rumah gitu karena di kan. rumah udah nggak ngapa-ngapain nih, apalagi kalau bukan Konten bikin gitu. konten, Akhirnya Say. aku udah lebih konsisten di situ kayak hampir Oke. setiap hari ngupload kayak gitu dan tiba-tiba langsung boom rame kayak gitu kan. Mhm. Akhirnya di tahun 2021 aku resign dari kantor aku Oh untuk jadi jadi kamu full sempat time. kerja di kantoran dulu? Aku sempat kerja tenang. Jadi setahun aku kerja dulu di kantor, setelah 1 tahun itu aku ngerasa kayaknya, content creator ini cukup menjanjikan dan aku bisa lebih fokus lagi kalau aku keluar dari kantor. Akhirnya aku keluar dari kantor, ya udah aku jadi full time content creator dan dari 2021 sampai sekarang akhirnya aku jadi full time content creator. Nah, jadi buat citizen nih, kalau misalnya kalian pengen jadi content creator, kalau yang aku tangkep dari omongan kamu nih, Cis, yang pertama, jangan pernah nyerah, Nah, yang kedua konsisten, betul, dan melihat peluang juga nggak sih? pasti. Karena di situ kamu melihat ada peluang yang kamu bisa, lebih mengepakkan sayap Ya. gitu. Tapi yang paling terpenting sebenarnya dari sebuah profesi yang aku lihat adalah, sebuah konsistensi ya. Betul, itu sepele tapi itu selalu aku bilang loh Bang, kayak aku kan ngajar juga nih kelas, Mhm, content per creator and influencer iya gitu iya kan, iya. terus aku selalu bilang, intinya kalau jadi content creator itu harus konsisten, bukan berarti kayak misalnya 1 hari nih kamu upload 10, besoknya kamu nggak ngupload. Mhm mhm. Lebih mending 1 hari 1 kalau kata aku. Ya realistis aja lah, kita nggak usah yang kayak Sanggupnya menggebu-gebu di apa? awal. Sanggupnya berapa Bener, berapa kali postingan atau enggak iya mungkin, timing-nya dari seminggu iya sekali, terus mulai bertambah iya, lagi yang dan penting tuh ya terus konsisten aja gitu, konsisten. jangan kayak bolong-bolong gitu loh, karena Mhm. ya kalau bolong-bolong agak susah juga sih. Nah, berarti kalau misalnya kalian nih pengen jadi content creator, ini salah satu tips dari Cisti, kalian harus konsisten, jangan pernah bolong-bolong, jangan pernah absen. Karena ya maksudnya kalian harus fulfill dengan apa yang kalian pengen Ya capai betul. ya, gitu. Dan satu lagi kalau jadi content creator tuh jangan mindsetnya, "Oh aku pengen jadi content creator, aku harus viral dengan angka-angka itu." Betul. Akhirnya kayak ya udah fokusnya ke situ aja, karena once jelek akan kecewa dan berhenti. Pernah gak sih di titik yang kamu melihat angka-angka itu yang Wah, kamu jadi ngerasa kayak, "Duh kok gue nggak bisa sejajar dengan yang ya 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 ya. luar biasa di luar sana?" Jujur nggak mau munafik ya, pasti pernah. Even Mhm, sekarang kayak, ih kok yang ini diundang ke sini, yang ini dapat brand deals ini, tapi aku enggak, kalau aku kayak gini, itu tuh pasti pernah banget. Makanya ya memang itu ya namanya kehidupan lah ya, mhm mhm. nggak usah content creator, pasti di pekerjaan pun pernah kan, Bener ya bener kan? bener bener. Pekerjaan apapun. Dan menurut aku itu ya namanya lika-liku kehidupan yang emang harus dijalani dan disyukuri. Kalau misalnya ngerasa kayak gitu, justru aku mikirnya kayak, "Duh aku harus apa lagi nih, harus gimana lagi nih?" Ada momen di mana aku kayak ngerasa bener-bener stuck, dalam artian aku udah capek banget jadi content creator, itu Hah, berarti kamu ada titik jenuhnya? pasti pernah. Itu aku titik jenuh dan aku Oke. kayak cerita gitu ke suami aku kayaknya ini capek deh jadi content creator. Itu di mana aku ngonten sambil nangis-nangis, aku inget banget, Tapi nangis. kamu di depan kamera kamu tetap harus Iya, terus aku senyum. nangis dulu selesai baru lanjut konten gitu. Itu titik di mana aku udah capek, akhirnya aku ngomong ke suami aku gitu kan, "Aku udah kayak capek deh sama kerjaan aku." Ya terus akhirnya dia bilang, "Mungkin kamu butuh istirahat aja kali, bukan berhenti," gitu. Nah itulah titik di mana aku
nyoba yang personal color certification yang ke Korea. Oh, that's why kamu punya warna dunia. Warna dirimu. Warna dirimu, sorry, warna dirimu. Itu tuh Jadi berangkat dari situ sebenarnya. sebenarnya awalnya itu cuma buat refreshing, cuma buat cari suasana baru, Bener. tapi sebenarnya break time ya. Itu Iya, bisa bener. dibilang itu break time, tapi akhirnya itu jadi peluang Iya, jadi peluang lagi. bisnis yang lain. Iya, aduh keren banget Cisti. Maksudnya aku ngelihat Cisti itu keren banget. Maksudnya segala peluang yang maksudnya bisa dia lakukan tanpa memaksakan diri kamu juga ya Cis. Kamu lakukan itu dengan sepenuh hati dan tetap menginspirasi banyak orang, itu keren banget sih Cis. Terima kasih. Iya. Aku hari ini dibilangin keren terus OTW terbang. Kena tuh. Tapi kan bukannya Virgo memang harus menjadi keren gak sih? Aduh, iya lagi. Iya. Karena ambisnya itu. Iya. Makanya mungkin kayak di awal yang aku bilang, menjadi ambis tuh harus tahu tempatnya Iya, ya. over ambisius juga nggak tahu bagus sih. Iya, karena jadinya bisa merugikan sekitar kita Betul. gitu. Wah, keren banget. Nah, kembali lagi tentang tim Sawo Mateng. Betul. Sampai sekarang pun masih banyak yang sering curhat gak sih tentang keresahannya mereka menjadi wanita yang punya kulit sawo mateng tapi di underestimate Iya kan? iya iya. Puji Tuhannya sih sekarang kan kalau kita ngomongin kulit sawo matang, itu udah banyak banget sih, orang-orang yang menyuarakan itu. Beauty Betul, in diversity ya beauty kan, and udah banyak diversity. banget. Nah tapi pada faktanya adalah ternyata masih banyak yang emang butuh di-support gitu loh untuk orang-orang yang berkulit sawo matang Mungkin ini. karena lingkungan mereka juga gak sih Cis? Artinya Pastinya. kayak misalnya mungkin dominan lingkungan mereka yang teman-temannya banyak yang berkulit putih, terus Nah dia berbeda nah sendiri. itu, terus kayak banyak banget yang kayak ngerasa aku ngerasa bahkan kayak ada banget yang cerita kayak misalnya apa ya, di sia-siain cowok, diputusin cowoknya karena katanya aku hitam, aku jelek, aku suruh make up-an supaya cantik gitu. Beauty standard Beauty ya. standard banget, terus aku kayak, "Ih, bagus aja kamu pergi dari cowok itu karena ya dia nggak Jadi deserve untuk toxic, kamu," gitu. heeh. Nah ini juga awareness buat kalian laki-laki ya. Untuk kalian maksudnya mengerti bahwa sebenarnya wanita itu tidak selamanya harus berkulit putih untuk terlihat cantik ya. Bener, kayak aku yang udah ngejalanin fase-fase di mana aku ngerasa insecure, aku tuh akhirnya dapet poin bahwa sebenarnya kita akan ngerasa kita cantik kalau misalnya kita pede. Udah Mhm. intinya itu aja titik, nggak perlu putih, nggak perlu tinggi, nggak perlu apa. When you're confident kayak that's Iya, enough gitu. enough enough dan itu memberikan impact juga Bener, dan akhirnya kamu jadi tahu titik nyamannya kamu di mana. iya. Wah, keren lagi untuk kesekian kalinya aku bilang Kristi ini keren banget. Karena maksudnya gini loh, dari perjalanan Kristi yang tidak mudah, dari keresahannya, dari keresahan kamu sampai akhirnya sekarang kamu juga mengedukasi orang-orang melalui platform yang kamu punya gitu. Pasti kan banyak yang curhat juga ya akhirnya Pasti, follower kamu dan akhirnya merasa terbantu iya, dengan segala macam yang kamu berikan gitu. Itu menurut aku keren banget dan nggak semua orang bisa dapat kesempatan seperti kamu, Cis. Karena mungkin kalau based on aku sendiri ya, ibarat kata aku belum tentu bisa sekonsisten kamu gitu. mmm, Artinya bisa menginspirasi kamu yang untuk tetap konsisten dengan ayo lo tuh cantik dengan mhm, lo apa adanya dengan warna kulit lo gitu. Kalau aku kan mungkin lebih melihat bagaimana sekarang pasar nih maunya seperti apa, beauty iya standarnya seperti apa. Dan sebenarnya itu paradigma yang bukan salah juga ya, tapi paradigma yang keliru ya. iya. Karena nggak selamanya orang itu bisa dibilang cantik kalau misalnya kulitnya putih, apalagi kita orang Indonesia Iya, itu sih yang kan. paling penting karena basically kalau kita ngomongin orang Indonesia aja, kulitnya ya Beraneka nggak yang ragam cuma putih, ada banget. putih, kuning langsat, Saat ada sawo matang, bahkan yang berkulit eksotis juga ada, banyak. banyak yang daerah timur kan banyak Iya, banget. bener, Dan malah mereka tuh cantik-cantik banget menurut iya, aku. Aku juga karena kebetulan juga background aku sebagai seorang makeup artist, jadi aku melihat sisi cantik perempuan itu di saat mereka sudah benar-benar memahami warna kulitnya mereka tuh seperti betul. apa Aku gitu. sedih banget tahu Bang, kalau misalnya ngelihat kayak kulitnya kayak sengaja diputih-putihin gitu loh, padahal kayak aslinya gelap aja udah cakep Iya gitu, jadinya sedih banget. abu-abu Say, jadi Iya, abu-abu. Nah jadi buat kalian nih kalau punya kulit sawo mateng atau punya kulit yang tidak bisa dibilang sorry to say tidak berwarna putih mhm, banget,
ya udah terima apa adanya. Tapi untungnya sekarang juga banyak banget brand-brand yang sudah Ya mensupport support. ya, apalagi lokal produk Ya kita ya tuh ya, udah keren-keren banget, benar. shade warna udah Udah banyak banyak beraneka ragam dan banget. aku shout out sih buat brand-brand lokal yang sekarang udah sangat-sangat perhatian Dan sama mendengarkan kulit. keluhan-keluhan Iya, wanita jadi Indonesia nggak banget gak sih? cuma ya udah yang shade tergelapnya mereka aja masih abu-abu di aku, gimana ya teman-teman lain yang lebih gelap daripada aku gitu. Sekarang udah keren banget sih brand lokal, aku sangat-sangat cinta dan bangga sama brand kita. Nah, sedikit aku mau nanya tentang warna dirimu. Mhm. Awalnya kan kamu cuma break time kan itu. Iya. Yang kayak ibarat kata kamu mau refreshing, mau healing lah, mau Iya. healing. Tapi akhirnya itu menjadi satu usaha yang baru Aha. dan akhirnya mendatangkan potensi untuk orang-orang juga, wah ternyata gue juga butuh personal color ya. Mhm. Boleh sedikit cerita gak Oke. sih tentang personal color, Cis? Sebenarnya warna dirimu ini juga masih sangat-sangat nyambung sama campaign aku yang tim sawo matang. Bahwa Betul. aku percaya sebenarnya Abang pernah dengar nggak sih kayak kalau kulitnya gelap ya udah nggak usah pakai warna terang, silau. Iya iya, takutnya makin kelihatan gelap gak Yes, sih? makanya terus aku kayak ngerasa, ah nggak juga, warna kulit gelap belum tentu harus pakai baju warna gelap. Dan klien aku tuh rata-rata bilang kayak, misalnya kulitnya gelap, biasa pakai warna apa? Ya udah hitam, maroon, navy, template. Warna-warna aman. Ya, padahal nggak seaman itu pas aku cek, bagus kok pakai warna merah, bagus kok pakai warna kuning. Tapi kan merah kuning pun range-nya macam-macam Iya gitu. iya iya. Dan makanya warna dirimu tuh sebenarnya balik lagi ke personal experience aku lagi. Jadi aku ngelakuin personal color ini sebelum aku nikah. Karena Mhm. aku mau ketika aku nikah aku pakai warna yang emang bagus di aku, Iya iya iya. gitu. Jadi akhirnya aku dari keresahan lagi, terus aku Mhm. ngerasa pas dapat hasilnya ternyata se-impactful itu ya warna bisa bikin kulit kita kelihatan cerah dan jadi auranya keluar gitu loh. Iya karena basicnya gini, sebenarnya warna itu kan, meliputi makeup. Makeup itu kan bukan merubah bentuk ya, tapi Iya, kan merubah warna ya, mhm, merubah warna yang ada. Tapi kombinasi warna yang ada di muka pun sebenarnya mempengaruhi result dari si makeup itu akan seperti betul. apa. Dan dikombinasikan dengan outfit kita, dan itu maksudnya keseharian kita. Walaupun ya sebenarnya kan akan banyak pilihan juga choice-nya yang kamu kasih juga ya. Ya dan anyway kalau kita ngomongin personal color itu banyak banget Bang, lingkupannya nggak cuma makeup, Heeh, tapi baju, iya. aksesoris, Even even aksesoris pun iya itu warna mempengaruhi. aksesoris bisa. Tapi aku ngaruh banget, Cis. Jadi, mungkin kalau kalian lihat aku di beberapa episode yang lain, aku pernah pakai Gold ya? aksesoris gold. Ternyata itu nggak cocok di aku, Cis. Kayaknya Abang cool deh, cool tone-nya Aku nggak? cool tone aku Nah, cool tone aku cool exactly. tone. That's why aku berani untuk pakai baju warna Mhm putih. mhm. Karena kalau aku pakai warna yang agak nude, itu bikin muka aku jadi sedikit Ya ya kusam. ya. Kusam bukan berarti kelihatan jelek ya, tapi Ya, jadi nggak ya fresh kurang aja, kurang kurang all fresh, out kurang aja. all out gitu. Apalagi kan kita di depan kamera ya kan ya, Say. Benar. Gimana? Nah, tapi di saat aku pakai aku di saat aku harus pakai warna-warna putih, warna hitam, warna-warna yang tegas, ternyata itu lebih mengeluarkan warna kulit Nah aku. iya. Karena mungkin aku basicnya cool tone. Kalau Ya. kamu warna kulitnya apa? Ini aku jadi kayak nganalisis Jadi gitu. nganalisa Terus kulit aku kayak, iya ini bener banget Abang pakai putihnya itu putih yang cool. Kan putih ada 2 kan, ada yang cool, ada yang sama yang warm juga. broken Broken white. white itu untuk warm dan Heeh, ini emang cool dan hitamnya juga pakai cool. Makanya heeh. jadi katanya shine bright. Shine shine bright Ah, gitu. benar gitu. Nah itu sangat berpengaruh, makanya kenapa, aku cukup concern banget dengan penampilan karena maksud aku gini loh, walaupun, apalagi kita di dunia entertain ya Jess, bener-bener outfit tuh menjadi hal yang cukup krusial. Ya. Walaupun gak harus bermerek sebenarnya, apapun outfit kita yang penting warna tuh cukup menentukan Banget ya. banget. Jadi nggak cuma modelnya doang, tapi Mhm. warnanya sekarang harus lebih concern sih. Iya iya iya, makanya pas kemarin aku coba pakai aksesoris yang warna-warna gold, di tangan aku kok jadinya kayaknya tangan aku jadi kayak, sorry itu agak keling say, agak keling. Tapi pas aku pakai warna silver nih, jadinya jadi kayak, wah jadi lebih fresh Ya, gitu. betul. Makanya aku, mungkin kalau kalian ngelihat outfit aku hari ini, warnanya agak sedikit berani ya gitu, bukan warna-warna nanggung. Iya. Karena aku kalau warna nanggung malah jadi kurang Mhm gitu, karena mhm. basic-nya aku cool tone Ya gitu. itu sepenting itu personal color makanya aku buka si warna dirimu itu again ya buat supaya orang yang habis tes bisa lebih percaya diri lagi untuk explore warna. Dan ini juga bukan hanya untuk perempuan saja Oh ya, enggak jadi enggak. laki-laki pun juga sangat possible banget. Justru cowok tuh please bikin personal color karena aku juga gregetan sama cowok-cowok pasti bajunya kalau nggak hitam, navy,
titik. Putih. Atau enggak putih juga iya, tapi hitam sama navy sih. Iya paling sering Paling kan, basic paling iya basic gitu. basic. Karena kayak udah aman, tapi belum tentu Iya. semua orang menggunakan warna hitam cocok juga, Nah Say, benar makanya itu jadi gitu. kayak please, kalau misalnya kalian emang punya budgetnya ke sana dan emang concern menurut aku sekali seumur hidup wajib nyobain sih Pessoa Color. Ini bukan promosi tapi emang menurut aku sengaruh itu Iya gitu. iya iya. Bahkan sampai ke aksesoris yang digunakan. Selain aksesoris apalagi sih, Cis? Parfum juga bisa. Hah? Parfum? Iya. Jujur aku baru tahu kalau parfum itu berpengaruh. Iya jadi gini, kalau kita ngomongin warna gitu kan, warna tuh ngebentuk image sebenarnya. Kayak, Oke. oh kalau misalnya seasonnya ini, image-nya itu sekian. Jadi kayak Mhm. kita tuh menghindari di mana, oh image yang kayak gini, kok wangi parfumnya nggak sesuai ya sama image-nya. Misalnya seasonnya mature yang dewasa gitu kan image-nya. Tiba-tiba pakai parfum yang Agak manis. wangi-wangi vanila gitu kan kayak, Heeh. kayaknya kurang nyambung ya sama the whole look gitu. Jadi gimana Mhm. caranya Pessoa Cloud itu bisa bikin suatu Whole kesatuan package ya? ya yang emang indah untuk dipandang. Iya, karena memang sebenarnya kan ya kita punya panca indera, ya panca indera kita kan sebenarnya nggak hanya mata aja ya, tapi Benar. penciuman juga mempengaruhi juga. Aku baru tahu banget ternyata parfum. That's why kalau aku pribadi karena aku nggak tahu kalau aku sih memang sukanya memang agak unisex gitu sih untuk Mmm, untuk mhm. untuk parfum sih gitu karena kalau misalnya untuk parfum gitu kalau yang terlalu strong banget bukan aku banget secara Mhm mhm. kepribadian aku juga nggak strong banget ya kan say gitu tapi ternyata parfum juga ngaruh. Ya, Ada lagi nggak Cus selain itu? udah sih mostly itu. Intinya segala sesuatu yang kita pakai sama yang paling fun fact-nya emang parfum sih. Iya iya itu lucu banget. Aku baru nyadar lagi, gila. Tapi kan, maksudnya parfum kan luas banget ya, Yes. nggak harus ibarat kata yang mahal juga Enggak. dan maksudnya beredar di drugstore ataupun di, convenience store tuh banyak yang dengan harga-harga terjangkau. Bukan berarti kita tuh parfum itu harus yang mahal, enggak. Enggak. Apapun bisa kita, ibaratnya tuh gini, kita ada di Indonesia dengan fasilitas yang sekarang udah sangat accessible banget Yes. gitu. Dan bahkan kadang e-commerce pun juga udah Itu accessible banget paling ya penting. kan? Ya Dan kan? again kalau kita ngomongin penampilan aku mau remind juga, ya bukan tentang apa yang kita pakai juga sih, tapi bagaimana kita make. Percuma kan kita pakai baju mahal tapi kitanya nggak pede, Iya pasti iya, nggak akan kelihatan mahal gitu juga look-nya. Tapi kalau iya. misalnya nih, kita beli yang misalnya harganya cuma 10 ribuan, 20 ribuan tapi kita pede banget kan, ya Iya udah bisa iya. jadi bagus juga Tuh jadi buat gitu. kalian yang suka thrifting sebenarnya nggak salah thrifting kok. Iya, Tapi kalau kalian pembawaannya pas dan juga bajunya cocok sama kalian, sebenarnya itu, sangat bisa nge-boost penampilan iya, mhm. kalian. Oke Cis, terakhir yang aku mau Mhm, tanya yang aku pengen tahu dari kamu, pengen banget aku dengar dari kamu untuk memotivasi mmm. para citizen yang lagi ngedenger, mungkin mereka lagi merasa terpuruk dengan penampilan mereka, karena kan lebih ke penampilan ya yang Iya kita iya lagi iya. obrolin ini saat ini. Apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada wanita-wanita di luar sana? Oke, agak deep ya. Iya, Oke, buat semua perempuan yang mungkin melihat ini, aku mhm, mau ngasih tahu bahwa cantik itu nggak harus putih. Yang oke. penting kita pede aja dengan diri kita sendiri dan percayalah bahwa setiap perempuan itu cantik dengan caranya masing-masing. Bagaimana kita membawakannya bukan tentang apa yang kita lihat, tapi apa yang kita dengar dan kita rasakan juga. Wow, jadi memang personal experience itu penting banget The ya. whole The package. whole package. Wah keren banget. Pokoknya aku seneng banget akhirnya kedatangan Kristi kita bisa ngobrol seperti ini. Kayaknya kalau bisa ada episode-episode berikutnya kita bakal bisa ngobrol lebih panjang. Tapi karena kebetulan waktu ya Cis. Tapi Mhm. terima kasih udah Yes. main-main ke Live Kitchen and Bar Mhm. Jababeka dan sudah menikmati orange juice less sugar ini. Nah terima kasih Cis untuk waktunya karena asal kalian tahu Cisti ini sibuk banget. Susah banget aku nyari schedule-nya dan akhirnya bersyukur sekarang dapat waktunya dan bisa ngobrol seperti ini dan bisa memotivasi Mmm. kalian citizen dan semoga, ini bermanfaat buat kalian dan see you next episode. Thank you.